Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen Jumat. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita akan mati terhadap dosa. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami meminta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memahami bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi Engkau yang selalu setia untuk memberikan kepada kami pengampunan. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu hal penting bagi kita agar kita dapat menerima dan membagikan kasih Tuhan yang mengampuni itu adalah dengan mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita. Setan sedang bekerja dengan setiap tipuan yang dapat dia perintahkan agar kita tidak dapat melihat kasih itu. Dia akan memimpin kita untuk berpikir bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita telah begitu menyusahkan sehingga Tuhan tidak akan menghargai doa-doa kita dan tidak akan memberkati dan menyelamatkan kita. Dalam diri kita tidak ada yang dapat kita lihat kecuali kelemahan. Tidak ada yang merekomendasikan kita kepada Tuhan dan setan mengatakan kepada kita bahwa itu tidak berguna. Kita tidak dapat memperbaiki cacat tabiat kita. Apabila kita coba datang kepada Tuhan, musuh itu akan berbisik. Tidak ada gunanya engkau berdoa. Bukankah engkau melakukan yang jahat? Bukankah engkau telah berdosa terhadap Tuhan dan melanggar hati nuranimu sendiri? Tetapi kita boleh mengatakan kepada musuh itu bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Apabila kita rasakan bahwa kita telah berdosa dan tidak bisa berdoa, itulah waktunya untuk berdoa. Mungkin kita merasa malu dan sangat hina, tetapi kita harus berdoa dan percaya pengampunan pendamaian dengan Tuhan datang kepada kita bukan sebagai suatu upah untuk pekerjaan itu. Itu tidak diberikan karena kebaikan orang-orang berdosa. Tetapi itu adalah suatu pemberian kepada kita. Memperolehnya dalam kebenaran Kristus yang tak bernoda sebagai dasar untuk memberikan. Jangan kita coba-coba memperkecil kesalahan kita dengan memaafkan dosa. Kita harus menerima penilaian terhadap dosa. Dan itu sungguh berat. Golgota saja dapat mengatakan kehebatan dosa yang mengerikan itu. Jika kita harus menanggung kesalahan kita sendiri, itu akan menghancurkan kita. Tetapi Dia yang tidak berdosa telah mengambil tempat kita walaupun tidak layak. Dia telah menanggung kejahatan kita. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Bahwa kita sebagai manusia pada saat ini harus yakin bahwa Yesus telah mengampuni dan selalu memberikan kepada kita kesempatan. Apabila kita merasa kita tidak perlu atau tidak layak untuk datang kepada Tuhan, itu
adalah kata-kata dan bisikan setan yang membuat kita tidak mau datang kepada Tuhan. Setan selalu berusaha supaya kita tidak melihat kesalahan-kesalahan kita, atau setan akan buat supaya kita merasa tidak layak. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita tidak layak datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Pada pagi hari ini kita diajarkan bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Oleh karena kita memang manusia yang lemah, butuh bantuan tangan kasih Tuhan. Setan akan bertanya dan menyerang kita dengan pertanyaan ini. Dia akan katakan bahwa tidak ada gunanya berdoa karena kita lakukan hal jahat. Setan juga akan tanyakan bahwa bukankah kita telah berdosa terhadap Tuhan dan melanggar hati nurani kita? Sehingga membuat pikiran kita salah mengerti bagaimana kasih dan keadilan Tuhan. Dan di saat yang sama kita boleh katakan, darah Yesus akan menyucikan saya dan saudara dari segala dosa. Dan luar biasanya pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa ternyata saat yang tepat untuk berdoa dan yang paling baik untuk berdoa adalah di saat kita merasa bahwa kita telah berdosa dan kita merasa tidak bisa berdoa. Itulah ya waktu yang tepat. Kita tidak layak, tetapi Tuhan Yesus Kristus mau melayakkan kita dan menerima segala doa yang berasal dari mulut kita. Oleh sebab itu, marilah kita pada saat ini selalu datang kepada Tuhan dan mematikan dosa di dalam hidup kita dengan kasih karunia Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk meminta kiranya kami dapat dicurahkan dan diberikan hikmat untuk memahami bahwa kami adalah manusia yang lemah. Tetapi Engkau memampukan kami dan memberikan kepada kami segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa di saat kami merasa bahwa kami tidak layak untuk datang kepadamu, disitulah kami harus benar-benar berdoa. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Juru Renungan Pagi.